oleh Ibu Sekjen, termasuk oleh Ibu Kabiro, ajakan beliau, fasilitas yang diberikan oleh lembaga MPR suatu saat kita dapat mengikutinya atau melaluinya, Bapak Ibu sekalian ya, mudah-mudahan ya, itu diantaranya kita dapat terlaksana ya. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu, kami juga atau narasumber atau sekretariat jenderal termasuk Dinas Pendidikan Kabupaten Garut dalam hal ini tidak hanya menguatkan pemahaman, tetapi bagaimana akan menampung semua aspirasi, bagaimana masukannya dari Bapak Ibu guru, baik yang ada di jenjang PAUD, di SD, di Kober, atau di TK, ataupun di SD. Ini bagaimana nih? Apa yang lebih dikuatkan kembali dalam rangka memberikan pemahaman pada siswa tentang lembaga MPR. Itu satu. Kemudian yang kedua, apa sih makna yang terkandung? Apalagi dengan 4 pilar kebangsaan yang tadi. Ibu Sekjen menyampaikan, sudahkah kita melakukan refleksi bagaimana implementasi penguatan pendidikan karakter. Selanjutnya, di sesi selanjutnya kami akan membuka beberapa termen tanya jawab, sesi tanya jawab. Insya Allah sampai pukul 11 ini dapat selesai, baik narasumber dari kesekretariatan MPR termasuk dari Dinas Pendidikan Ibu Ida terkait dengan bagaimana strategi mengajar yang lebih baik, yang lebih menyenangkan, yang lebih menggembirakan, tetapi tetap masih bermakna. Nah itu diantaranya. Insya Allah untuk pertama saya buka 2 termen saja dulu, masing-masing 1 termen 3 orang penanya, baik dari jenjang PAUD maupun dari jenjang SD. Pastikan, sebutkan identitas penanya, selanjutnya asal atau tempat mengajar kecamatan termasuk jenjang. Itu saja, kami persilakan. Silakan untuk sesi pertama dimulai. Siapa yang akan menyampaikan pertanyaan? Monggo. Kita dibantu kita. Ya, mohon izin Bapak Moderator, mungkin yang di sini dimaksud mungkin bukan pertanyaan tetapi saran dan masukan bagi kita ya MPR ini mungkin ya, seperti itu. Siapa dulu? Boleh, Bu? Silakan Ibu terlebih dahulu yang pertama. Mic-nya mana, Bu? Oh, belum ada di Pak. Ibu dulu. Boleh Bapak dulu lah yang memegang mic biar kita cepat ya. Ya, terima kasih Bapak. Masukan atau pernyataannya bagaimana menyikapi kegiatan ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh audiens. Namanya identitas. Oh ya, siap. Yang saya hormati seluruh audiens di sini. Perkenalkan, nama saya Calim dari TK Islam Asirot, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Dari awal undangan saya dapatkan, saya kaji tujuannya seperti apa. Dari judulnya keren, sangat luar biasa. Forum Konsultasi Publik. Dari namanya saja kami akan dimuliakan karena MPR akan minta pandangan daripada kami. Kami merasa termuliakan. Maka dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih. Yang pertama adalah Dinas Pendidikan yang telah percaya kepada saya pribadi. Dari ribuan guru PAUD, saya salah satu yang ada di ruang ini. Semoga Dinas Pendidikan selalu eksis melibatkan lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Garut. Tentunya ucapan terima kasih kepada MPR yang telah melakukan kerjasama dengan Kabupaten Garut. Karena kabupaten se-Indonesia sangat banyak. Tapi kenapa Garut yang dipilih? Wallahu a'lam, mungkin ada keajaiban di Kabupaten Garut. Ya, Bapak. Selanjutnya, karena kita waktu. Oke, siap, Bapak. Langsung ke siap. Apa yang Oke, siap. Semangat. Rada lebay ya, Pak. Kalau berkaca dari metode pendekatan, menurut saya sudah diborong habis sama Ibu Dokter Ida.
Setiap pelajaran pasti akan kami gunakan metode-metode yang digunakan, yang tadi dipaparkan. Yang dulunya ada HOTS dan sebagainya, sekarang digantikan dengan pendekatan deep learning yang membingungkan kami di lapangan. Pada kesempatan ini, saya pribadi hanya menganalisis kebiasaan guru PAUD yang ada di kecamatan saya, Pak. Kenapa enggak Garut? Karena bisik beda gitu. Saya di Cilawu kebetulan diamanahi jadi ketua IGTKI, 18 lembaga. Dari guru-guru berjumlah 85, ketika ada satu kebijakan, gampang latah. Itu yang pertama. Pengertiannya apa? Mereka mendahulukan riweuh tepuguh daripada mengkaji apa yang diprogramkan. Jadi mungkin untuk pada kesempatan ini, yang paling penting adalah kenapa sekarang generasi bias nasionalisme? Karena dari kebijakannya sendiri menurut saya yang salah. Contoh kasus, sekarang kita sedang digulirkan kurikulum merdeka. Khusus untuk jenjang PAUD, ada capaian pembelajaran, ada 3 hal. Mulai nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dasar literasi, dan STEAM. Ditambah dengan profil pelajar Pancasila sebelum digantikan dengan yang sekarang gitu ya. Hal ini Ibu, di sana dicantumkan ada 4 tema yang dipilihkan oleh negara untuk kami lembaga untuk menyusun kegiatan pembelajaran yang bisa menghasilkan capaian pembelajaran. Masukan dari saya adalah negara harus hadir ketika kurikulum merdeka untuk memberikan kebebasan kepada sekolah yang ada di Indonesia. Ini menjadi blunder karena kami bias, karena tidak ada materi-materi pokok yang harus dimasukkan kepada peserta didik. Jadi mungkin saran dari saya pribadi adalah kurikulum itu ada yang sifatnya kebijakan wajib yang harus dilakukan oleh setiap sekolah se-Indonesia. Salah satunya adalah tentang MPR. Masukkan materi-materi yang memang sifatnya wajib dan itu sama dari provinsi manapun di Indonesia. Sementara sekarang yang saya kaji dari kebijakannya tidak ada materi pokok yang harus diikuti oleh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Saya yakin kalau guru-guru TK ditanya bagaimana cara ngajarin MPR, mereka pada jago-jago. Saya jadi saksi karena mereka banyak pencipta lagu dan sebagainya. Cuma dari negara Pak, jadi ada kurikulum yang sifatnya wajib yang harus diikuti oleh setiap sekolah. Jangan sampai hafal Pancasila kalau melamar jadi pegawai negeri. Kenapa misalkan Pancasila itu wajib dihafal oleh usia TK? Nanti undang-undangnya wajib dihafal oleh anak usia SD. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Salim yang sudah menyampaikan masukannya. Selanjutnya kita lanjut saja ke pertanyaan kedua karena kita waktu hanya kita tidak lepas dari temanya ya, bagaimana kita memberikan masukan yang luar biasa bagi lembaga negara terkait dengan metode atau pendekatan penyebaran informasi tentang MPR kepada anak-anak kita. Siap ya. Siap. Nama asal sebutkan Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ibu narasumber, Bapak Kasih dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Rosmawati dari SDN 1 Wanaraja, Kecamatan Wanaraja. Alhamdulillah saya perwakilan dari Wanaraja. Mengikuti kegiatan hari ini sangat bersyukur, Masya Allah luar biasa sekali ya. Kita dipertemukan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat ya, kegiatan yang memang ini sangat keren sekali ya, yang saya pernah ikuti, Ibu Bapak narasumber dan juga teman-teman. Tetapi sangat luar biasa dengan pematerinya. Ibu Anis dan Ibu Dr. Ida, terima kasih sungguh sangat luar biasa atas penyampaian materi yang memang itu kami terima, karena kalau saya lihat memang ini kan pertama ya gitu. Jadi memang ini suatu kebanggaan untuk kami bisa menerima materi ini yang juga ini berkaitan dengan metode pendekatan penyebaran informasi terkait dengan MPR RI. Tetapi Bapak Ibu, yang saya ingin berikan saran gitu ya, artian kan memang ini sungguh sangat luar biasa terkait dengan metode pendekatan juga, misalnya tadi bagaimana kesadaran berbangsa gitu ya yang telah Ibu sampaikan, terus mungkin tadi videonya. Tetapi
karena saya seorang ibu, kemudian punya juga anak usia dini dan saya mengajar di SD. Nah, tantangannya itu sangat berat. Bukan hanya kita mengajarkan saja yang memang tadi strategi metode yang sangat luar biasa, tetapi tantangan yang kami terima itu juga sangat luar biasa. Nah, bagaimana MPR itu bisa memfasilitasi atau misalnya bisa karena gini Bu, sekarang kan gadget gitu ya, artian HP itu anak kecil itu sangat sulit sekali. Nah, itu tantangan yang terbesar kami sebagai seorang pendidik dan saya sebagai orang tua. Bagaimana ketika misalnya anak sudah memang harus ada aturan-aturan, tetapi tetap, nah bagaimana dari pihak lembaga negara itu mengatur, artian bisa bekerja sama dengan IT lah gitu ya, karena memang sekarang artian di satu sisi itu berdampak positif, tetapi itu juga akan berdampak negatif. Bagaimana anak didik kita ketika masih usia dini dan usia sekolah dasar terus berhubungan dengan HP, YouTube, seperti itu. Sekarang suka miris Bu, saya pengalaman ya, anak yang pertama dengan anak yang kedua dengan anak yang masih sekarang itu sangat berbeda. Tetapi ya seperti apa, karena memang ini sudah zamannya. Nah, karena kita juga sebagai orang tua tetap ada artian filter, tetapi bagaimana lembaga pemusyawaratan rakyat lembaga negara itu bisa bekerja sama, bisa berperan aktif dan untuk kepentingan anak usia dini dan sekolah dasar kita. Karena ini sebagai fondasi dasar yang memang itu harus kita tanamkan sejak dini. Bagaimana misalnya dia punya kognitif akal yang cerdas gitu ya, terus juga afektif rasanya juga baik, terus juga dia bisa berkomunikasi, dia bisa dengan sesama. Tetapi hari ini Bu, ini kenyataannya, hari ini anak didik kita itu sulit. Makanya mungkin saya ingin memberikan saran ya gitu kepada lembaga dan juga mungkin strategi Ibu Ida, mungkin strategi adanya pembatasan penggunaan ya, gadget barangkali ya, gitu. Jadi langsung dari lembaga negara. Siap, Ibu. Itu ya Bapak. Kami bisa menangkap pesan. Siap. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya satu penanya atau satu pemberi masukan lagi, kami persilakan. Sebelah kanan dong. Coba sebelah kanan ya. Yang paling depan. Bapak macam tos ngacung tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Cecep Ahmad Hidayat dari SDN 5 Toblong, Kecamatan Pundei. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Yang mungkin saya tadi pikirkan terkait tadi ada sebuah video yang anak-anak tidak tahu tentang MPR ya, nggak tahu itu mengambil sampelnya yang tidak bisa, atau mungkin ini gambaran anak-anak kita di Indonesia gitu ya. Representatif dari semuanya. Ya, mungkin seperti itu. Nah, mungkin kita berpikir apakah ini salah kurikulum atau salah guru atau salah di mananya gitu ya. Tapi menurut saya mungkin karena kurangnya hadir lembaga-lembaga negara kepada masyarakat ataupun kepada instansi-instansi pendidikan. Dan mungkin saran saya ini adalah kesempatan yang baik. Hal-hal yang seperti ini itu harus lebih ditingkatkan atau harus lebih sering-sering lagi gitu. Lebih sinergi. Iya, lebih sering gitu, karena kalau tadi yang disebutkan oleh Ibu itu banyak dari SMP, SD yang datang ke MPR. Kalau mungkin itu hanya daerah-daerah tertentu seperti Jakarta ataupun Bandung yang dekat-dekat. Kalau Garut, khususnya daerah saya yang dari Pundei ke Garut saja 3 jam dengan jalan yang sangat jelek gitu. Nggak akan mungkin gitu bisa ke Jakarta, yang mungkin bisa saja kalau difasilitasi oleh dinas pendidikan mungkin ya. kalau dengan anggaran atau seperti itu kemungkinan besar itu tidak akan bisa. Dan yang kedua mungkin dalam tanda kutip gitu Bu ya,
kalau di kampung-kampung itu mungkin pemikiran karena pendidikan politiknya masih kurang gitu ya. Jadi pemikiran masyarakat itu terhadap lembaga negara itu negatif gitu Bu ya. Sehingga mungkin orang tua ataupun guru-gurunya juga sama, mungkin tidak ada urgensi untuk memberikan nilai lebih gitu terhadap lembaga-lembaga negara, karena mungkin dari media-medianya ataupun yang kita sering dengar gitu ya di media-media ataupun seperti apa, ada kebanyakan hal-hal negatif. Mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi ataupun informasi-informasi baik kepada pendidik ataupun yang lainnya, hal-hal urgensi memahami tentang lembaga-lembaga negara, salah satunya mungkin dengan kegiatan-kegiatan ini supaya pendidikan politiknya lebih baik lagi gitu, baik dari guru ataupun kita bisa menyampaikan kepada anak didik dan masyarakat sekitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pak Cecep yang sudah menyampaikan masukannya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Izin Ibu narasumber kita selesaikan langsung saja satu-satu. Dari mulai pernyataan nomor 1 dari Pak Calim, tadi beliau menyampaikan saran harus adanya kurikulum yang wajib. Ini nanti mohon tanggapan dari ibu-ibu narasumber. Kemudian yang kedua, bagaimana dari lembaga negara seakan-akan ada regulasi yang dapat membatasi penggunaan ya, dampak dari mudaratnya gadget gitu ya. Insya Allah nanti para narasumber. Yang terakhir Pak Cecep, beliau mendukung upaya yang dilakukan oleh Lembaga Sekretariat Jenderal MPR terkait dengan forum konsultasi publik ini sering-sering dilakukan agar lebih memahami, lebih berkesan, dan insya Allah lebih ceria, lebih bahagia. Itu saja barangkali. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu narasumber. Yang pertama akan disampaikan Ibu Kabiro dengan segala hormat. Terima kasih atas pertanyaan, catatan kritis dan tanggapan kepada kami. Ini adalah untuk suatu upaya untuk meningkatkan kami dalam memberikan penyerahan informasi tentang lembaga negara dan 4 pilar seperti itu. Kami memang dari lembaga PRRI itu kurikulum tentang keresahan tentang anak-anak yang tidak mengenal lebih dekat lembaga MPR ataupun 4 pilar ini memang sudah menjadi keresahan dari pimpinan anggota PRRI. Untuk itu kami dari PRRI sudah berkonsultasi dengan Presiden maupun dengan Kementerian Pendidikan terkait dengan kurikulum seperti itu, sehingga kemudian tadi catatan dari Pak Cerin ya seperti itu, nanti kami akan sampaikan memang perlu atau penting bahwa ada satu kurikulum wajib terkait dengan tataran mengenai kebangsaan dan kenegaraan seperti ini, tidak hanya tentang lembaga MPR tapi lembaga-lembaga negara lainnya itu nanti kami akan sampaikan. Tapi ini sudah menjadi concern yang penting bagi pimpinan dan anggota MPRI, dan ini sudah dibahas di level pimpinan MPRI seperti itu, dan mungkin beberapa ke depan akan ada rapat konsultasi dengan kementerian terkait ya tentang keresahan-keresahan dari yang di masing-masing masalah yang sudah diterima oleh pimpinan MPRI. Kemudian mengenai apa ya tadi? IT, regulasi seperti ya. Ya, MPR ini kan memang tugasnya hanya sebatas menetapkan dan membuat Undang-Undang 45, kemudian menetapkan ketetapan MPR hanya sebatas itu. Tetapi itu kan untuk pengumpulan undang-undang itu tidak bisa semudah itu seperti itu. Tapi yang biasa kita lakukan adalah kita punya namanya suatu forum sidang tahunan gitu ya, sidang tahunan di mana dalam sidang tahunan itu kita akan meminta laporan dari masing-masing lembaga negara bagaimana kinerjanya mereka. Dan di forum itu kemudian nanti MPRI menyampaikan aspirasi masyarakat termasuk terkait dengan pembatasan dari media sosial. Itu dari sisi kelembagaan MPRI. Tapi untuk mengenai regulasi itu kita punya teman sebelah yaitu DPR RI dan DPD RI. Nah saat ini kan memang lagi dibicarakan tentang rancangan undang-undang pembatasan media sosial. Jadi tadi disampaikan oleh Ibu, memang Ibu Sarwati, memang pemerintah sudah menyusun RUU ini kan dan sudah masuk ke program medis nasional. Itu telah disusun oleh Kementerian Komdiki tentang pembatasan penggunaan media sosial untuk anak-anak. Jadi dari mulai
pembatasan usia, kemudian pembatasan kontennya seperti apa, kemudian pelanggaran-pelanggaran nanti pelanggaran yang kemudian nanti ada sanksi-sanksi atau hukuman jika melanggar dari pembatasan-pembatasan yang akan disusun di dalam RUU itu. Jadi kalau memang ibu bapak concern seperti ya, ini aja pantau terus media sosial, bukan media sosialnya DPR gitu ya, kemudian websitenya Komdiki, dan kalau misalnya itu bapak ibu bisa menyampaikan aspirasinya melalui websitenya mereka bisa ada channelnya tuh. Kira-kira selama ini bapak ibu kan aspirasi yang sifatnya praktisi ya, karena sehari-hari melihat bagaimana sih anak-anak kita sangat tidak bisa lepas dari namanya gadget gitu ya. Kadang ada juga anak yang baru setahun 2 tahun sudah diserahkan oleh orang tuanya gadget, yang dia lihat adalah TikTok yang memang belum sesuai dengan usianya seperti itu. Jadi nanti bisa sampaikan aspirasinya melalui channel-channel yang memang ada di kementerian terkait dan DPR seperti itu. Tapi bisa juga melalui kami. Nanti kami akan salurkan tadi melalui forum yang tentu saja sesuai dengan kewenangan dan tugasnya dari MPRI seperti itu. Kemudian mengenai diseminasi, kita juga mengingatkan semuanya Pak. Ini menjadi catatan kami. Saya selama ini kami lebih ke arah yang kota-kota besar. Karena memang ternyata dengan kita beraktivitas di sini ternyata memang sangat strategis bagi kami ya, karena banyak sekali masukan-masukan yang strategis buat kami untuk kemudian peningkatan pelayanan publik kami dan kemudian penyebaran informasi. Nanti akan kami diskusikan tentang lebih masif. Dan mungkin untuk tahap awal nanti akan sampai kepada anggota MPR, karena kan yang anggota MPR ada namanya badan sosialisasi MPR. Mereka memang memiliki kewenangan untuk mensosialisasikan dan mendinasikan mengenai kelembagaan MPR dan sosial papila. Tapi kami akan mendorong Bapak Ibu anggota MPR untuk kemudian lebih masuk ke daerah-daerah pelosok lagi seperti itu. Jadi tidak hanya menjangkau kota besar, tapi daerah pelosok 3T ya biasanya kalau anak-anak tertinggal, terluar, terpencil seperti itu ya. Nanti kami akan sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu channel TV, nanti akan kami sampaikan ke Bapak Ibu anggota pimpinan MPR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan bagi Ibu narasumber itu diantaranya Bapak Ibu sekalian, semua atensi yang disampaikan atau dilayangkan melalui lembaga negara termasuk sekarang, mudah-mudahan itu kita dapat realisasi ya. Apa yang kita harapkan termasuk sekarang dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan juga banyak hal regulasi kebijakan. Insya Allah menguatkan apa yang disampaikan Ibu Anis, Ibu Ida juga akan sampaikan terkait bagaimana masukan dari Pak Calim, Pak Cecep termasuk Bu Nawati. Kami persilakan Bu. Terima kasih Pak Kasih, terima kasih juga rekan-rekan yang sudah memberikan responnya ya terkait dengan tadi yang dari Pak Salib ya, kira-kira adanya kurikulum wajib ya. Mungkin untuk membuat kurikulum itu memang tidak mudah ya. Tapi kalau kita mencoba untuk memperdalam capaian pembelajaran, baik yang ada di fase fondasi maupun ada fase A, B, C, itu Bu Anis terkait dengan 4 pilar MPR ini sudah terakomodir juga di dalam mata pelajaran PKN. Nah, MPR ini bisa menjadi salah satu submateri di dalam proses atau mencapai tujuan pembelajaran yang ada di capaian pembelajaran itu. Gitu. Jadi tinggal nanti Bapak dan Ibu, kalau memang berkenaan dengan MPR belum maksimal, Bapak dan Ibu bisa mencari sumber belajar yang sangat adaptif, yang sangat kekinian gitu ya, termasuk metode-metodenya seperti apa agar apa yang diinginkan tentang informasi MPR ini bisa sampai kepada anak didik kita. Tadi arahannya atau sasarannya bukan hanya menyentuh ranah kognitif, tapi harus juga menyentuh ranah afektif dan ranah psikomotornya, karena bukan hanya tataran implementasi tataran pengetahuannya saja, tapi bagaimana value dari MPR ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita menunggu wajib tentang materi MPR misalkan ya, nanti Ibu bisa menggalinya di dalam CP itu. Kira-kira untuk mencapai tentang kebangsaan ini MPR masuknya di mana gitu ya, seperti itu. Jadi kita harus lebih mencari irisan-irisan di dalam CP ini terkait dengan materi yang tadi ya. Kemudian terkait dengan metode agar anak tidak
terkontaminasi tidak tersigoh dengan dampak negatif dari gadget. Ya salah satu kalau menurut saya secara pribadi mungkin yang tadi, metode yang paling efektif agar anak tidak terpapar dengan gadget ini adalah metode keteladanan dan metode nasihat. Artinya sebesar apapun dan sebagus apapun teori yang kita bangun, tapi kalau keteladanan tidak ada, nothing, tidak ada apa-apanya. Kan anak akan ngabalikeun ka urang, akan ngabalikeun. Ketika kita melarang anak untuk tidak menggunakan gadget atau tidak memakai HP, apalagi sedang waktunya salat, kita nyuruh tapi kita malah pegang HP, yang ada adalah surah Al-Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Ari kabudak nitak ninggalkeun gadget, ari ibu ramana nuju nyepeng HP. Apapun itu tidak akan kenapa? Bakal dibalikkeun ka urang. Jadi yang paling utama itu adalah keteladanan. Yang kedua nasihat. Nasihat itu akan menjadi metode yang efektif juga terhadap anak. Artinya pahamkan terhadap anak-anak kita, anak didik kita ini manfaat gadget seperti apa, kurang baiknya seperti apa, kapan harus menggunakan gadget, berapa lama kita menggunakan gadget. Dan ini kalau saya masih berlakulah sanksi itu ya, sanksi dan hukuman itu masih ada. Kenapa? Dina Al-Quran dia kan masih ayat basyiron wa nadhiron, itu kan masih ada ya, kabar gembira dan sanksi itu. Tetapi sanksi yang edukatif, sanksi yang memberikan jarak kepada anak kita. Dan ini peningkatannya kembali kepada guru itu sendiri. Bagaimana proses profesionalisme ini bisa diperoleh? Banyak cara. Melalui KKD lah, melalui homework, sharing, brainstorming, itu kan banyak. Menggali sendiri, searching seperti apa. Ayo makan Bu. Sekarang ini tidak susah untuk jadi pintar. Tapi yang susah itu bagaimana memiliki goodwill untuk jadi pintar. Nah itu yang susah. Pintar kan bababani, jalannya banyak Bu aya mama, 1 detik 2 detik bisa. Tapi bagaimana menumbuhkan goodwill kita, keinginan kita untuk menjadi kita pintar. Itu yang harus banyak dijaga ya Bapak Guru ya. Jadi jangan sampai Bapak Gurunya tangan Bapak sekalian atas penguatan yang disampaikan Ibu narasumber kita, baik dari pemberi masukan yang pertama, kedua dan ketiga, dan selanjutnya kami buka lagi termen yang kedua, 3 pertanyaan kami persilakan. Tetapi mohon maaf, ini bukan pertanyaan. Sekali lagi, ini bukan pertanyaan. Ini bukan pertanyaan. Bapak memberikan masukan kepada lembaga negara, kita harus bagaimana? Ya, betul, Pak. Ya, nanti bukan harus jangan kita bertanya bagaimana. Nanti dari lembaga negara bagaimana menyikapinya terhadap masukan Bapak Ibu terhadap masukan kita. Paham ya? Paham. Siap, kita buka penanya yang pertama. Penanya, maaf. Pemberi masukan. Boleh ya Pak ya? Boleh dimulai Pak? Sebelah sono dulu. Tadi diawali dari sebelah kiri. Siap, Pak. Ya, ini ke sebelah kanan. Diawali dari sebelah kanan. Adil. Sebelah kiri. Kita gantian ya. Silakan pemberi masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Neng Sri Yunita, saya dari Kecamatan Malangbong. Kebetulan saya ditempatkan di unit kerja di SDN 5 Mekar Asih di perbatasan dengan Sumedang. Mantap ya Pak ya. Sebenarnya yang saya bukan tanyakan, tapi lebih tadi ke yang Ibu Ida, salah, Ibu Anis, tepat. Ibu Anis, saya ingin menanyakan sedikit teknis bagaimana Awas kena buku kuning nih. Sebentar. Saya mau Kita menanyakan memberikan masukan konteksnya. tentang wisata edukasi.
kan katanya harus memberikan suratnya ke siapa, kemudian apakah boleh Pak kita melaksanakan wisata, sedangkan kata Bapak yang kata Bapak Gubernur Bapak Aik. seperti itu Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih Ibu ya. Sempurnakan ya Bu. Bu, apakah memberi masukan gimana kalau ditambah fasilitas penginapannya? Gitu atuh. Ya. Apa kali Bapak ya sama? Itu yang pertama Ibu terkait dengan Kunjungan. teknis prosedur Kunjungan ke MPR. kunjungan edukasi wisata dari masing-masing sekolah Ya. tetap dan Tidak melanggar. konsisten dapat dilaksanakan. Itu ya barangkali kalimat yang lebih tepat. Kemudian yang kedua, silakan sebelah kiri, Ibu. Oh, yang sudah pegang boleh. Halus ya, ngotot. Keren. Dengan Ibu siapa? Silakan. Berdiri teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin saya dengan Airi Fatul Mahmuda dari SDN 3 Sukawangi, Kecamatan Singajaya. Dari paparan yang tadi Ibu Ida sampaikan ya, membuat siswa untuk pintar itu mudah, tetapi bagaimana relate ke depannya sehingga dari kognitif tersebut kan bisa ada di dalam kehidupannya. Itu bagaimananya untuk saya, bukan untuk Ibu Ida. Bagaimananya untuk, karena salah satu indikator rapor pendidikan itu kan ada iklim kebinekaan. Nah, yang turun nilainya itu di sekolah saya, iklim kebinekaannya dalam aspek keagamaan. Jadi siswa merasa bahwa kita semua agamanya sama, sehingga ketika ada survei karakter harus bagaimana ini dengan yang berbeda agama, kan kita nggak ada yang berbeda agama. Nah, sehingga timbul pertanyaan bagi saya dan rekan-rekan di sekolah, bagaimana cara mengatasi sehingga siswa-siswa ini bisa relive-nya itu tidak hanya kognitifnya itu mereka tahu Bu di pendidikan Pancasila ya kalau sekarang seperti Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, mereka tuh tahu artinya, cuma ketika harus melaksanakan MBK mereka bingung sendiri. Nah, masukan dari saya, jadi yang tadi bagaimananya itu bukan untuk Ibu. Jadi masukan untuk dari saya itu membentuk program khusus untuk meningkatkan kesadaran tentang kebinekaan, terkhusus di jenjang pendidikan sekolah dasar. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam atas masukannya Bu Ai dari SD Sukawangi ya. Selanjutnya karena kita mengingat waktu, silakan dilanjut saja ke pemberi masukan yang ketiga sebelah kanan. Yang mana Pak? Yang ini, yang ini. Boleh yang depan, yang dekat aja. Laki-laki besar perempuan. Yang ada Jakarta ini. Ternyata pada Antusias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang kami hormati, yang hadir di sini, terutama yang di depan, pemateri dan narasumber beserta Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Masukan yang pertama, itu poin saja. Namanya Pak? Nama Tisna Rusmawan dari SDN 1 Wanuta, Kecamatan Cibatu. Masukan yang pertama, ini MPR barangkali kalah pamor dari DPR ya. Itu yang pertama, kalah pamor. Tayangan-tayangan di televisi lebih banyak DPR, MPR itu sedikit pamornya di bawah DPR. Padahal MPR itu di dalamnya DPR RI dan DPD RI. Bahkan yang reses-reses pun DPR RI. Padahal itu kan orang-orang MPR juga itu. Sekali-kali lah reses itu ke guru, bukan hanya ke konstituennya, ke masyarakat saja ya reses. Jadi reses itu pertama jangan hanya konstituennya masyarakat, tapi guru juga ingin direses. Seperti itu. Karena
barangkali hadirkan dewan di sini, kalian cek Bu, kalian reses. Karena kami pun banyak aspirasi yang ingin kami sampaikan, gitu ya. Karena di reses kan hanya menyampaikan aspirasi seperti itu. Mungkin kalau di sini ada anggota dewan, sekalian saja aspirasi kita sampaikan. Yang kedua, masukannya, ketika sekarang viral dilarang tadi tur berkunjung kemana. Saya pernah 2 minggu belakang mengikuti workshop pendidikan tentang BOSP kan ya, tentang BOSP sama bekerja sama dengan dinas pendidikan. Kenapa mungkin MPR bisa menyampaikan di Komisi 10 tentang komponen untuk peruntukan BOSP. Kalau sekarang lagi viral dilarang karya wisata sekali tur, kalau komponernya ada di BOSP mungkin kita bisa berangkat kemana saja. Tapi kita keterbatasan takut melanggar penggunaan dana BOSP. Tapi kalau komponernya ada, misalkan biaya study tour di situ 20%, mungkin kita bebas pergi kemana saja. Ya. Mungkin ini masukan sampaikan kepada pihak informasi dan kebijakan BOSP seperti itu. Betul ya. Yang ketiga, dulu ada yang disebut orientasi P4 ya. Penataran P4 belum ada. Kenapa dihilangkan? Ini bukan pertanyaan, jadi mungkin masukannya harus diadakan lagi. Mungkin MPR akan lebih pamornya lebih tinggi lagi. Butir-butir Pancasila. Nah, seperti itu Pak. Kalau saya kira SD PAUD diterangkan MPR mah pas tekabayang bakal prosesnya milih wae 17 tahun ke atas nggak selalu bal batik ngasupkeun heulieu gitu. Kalau deui terangkan MPR mencoblos saja pada waktu pemilihan legislatif terus puyang itu sabaraha warna gitu itu naon muncul di MPR begitu puyang ya gitu punya. Jadi itu saja masukannya, mudah-mudahan bisa disampaikan di DPR RI mungkin Komisi 10. Kalau MPR kan orangnya itu juga seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ya, bagi penanya yang terakhir, pemberi masukan yang terakhir, dari mulai awal sampai dengan yang pemberi masukan ketiga, kami persilakan ibu-ibu narasumber untuk memberikan tanggapan terkait masukan yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru baik di jenjang SD dan SMP, mulai dari PAUD. Nampaknya Ibu Sekjen, Bapak Ibu guru SMP belum masuk ke depan, barangkali. Itu saja, kami persilakan Ibu narasumber. Tapi saya Pak alami. Ya, terima kasih atas responnya berkenaan dengan prosedur untuk kunjungan ke MPR. Bapak Ibu bisa lihat ke websitenya MPR RI. Di situ ada satu menu untuk berkirim surat ataupun menyampaikan ini audiensi itu tinggal kirim aja di situ. Nanti kita akan, tapi jangan lupa Ibu mencantumkan kontak personnya ya. Kadang-kala kita ketika menerima permohonan tidak dicantumkan kontak personnya, sehingga kita untuk memfollow-nya agak kesulitan seperti itu. Jadi sangat mudah sekali, tinggal buka website Sekjen MPR RI, nanti cari menu untuk permohonan delegasi seperti itu. Kalau nggak salah juga ada formatnya juga, jadi lebih mudah untuk itu. Nah, kemudian tadi catatan dari Bapak Trisna ya Pak ya, tentang ini nanti tentang ke Komisi 10 ya Pak ya. Coba nanti kami coba sampaikan ke, ini menjadi catatan kami, nanti kami akan coba sampaikan ke anggota MPR yang memang berada duduk di Komisi MPR bahwa memang perlu ada komponen wisata edukasi atau kunjungan itu dari biaya, dari dana pendidikan ya Bu ya. Soalnya saya kenalnya dulu namanya BOS, tapi sekarang bukan BOS ya namanya, BOS juga. Oh, bantuan satuan pendidikan ya. Ini kan merupakan aspirasi ya Pak ya Bapak Ibu, nanti kami akan catat, nanti kami akan sampaikan ke Bapak Ibu anggota yang berada di Komisi 10. Kemudian termasuk tadi aspirasi orientasi P4 dan segala macam seperti itu. Itu saja. Terima kasih.
Terima kasih terutama dari Ibu yang Malambong ya. Ya, dari mana? Oh, Singajaya. Terkait dengan betul bagaimana minterkeun mah langkung babari tibatan nyolehkeun. Kenapa? Karena untuk mengetahui sesuatu sekarang mah tidak perlu guru sebetulnya. Anak-anak tinggal membaca, membuka, browsing ya, itu bisa dengan mudah dan lebih menarik untuk bisa diperoleh. Tetapi mungkin ketika membelajarkan tentang apa itu ruang lingkupnya, kewajiban itu maknanya lebih ke value-nya ya. Value ini memang perlu yang lainnya, salah satu ada teladan tadi, ada pemodelan untuk mengimplementasikan tentang bagaimana menanamkan kebinekaan sekalipun di sekolah ibu tidak ada yang beragama lain, bisa jadi kan ibu mengilustrasikannya dengan kehidupan di luar itu gitu, sekalipun tidak ada. Nah, bagaimana nanti anak bisa mengimplementasikan nilai toleransi, nilai menghargai perbedaan itu di luar, karena secara keilmuannya sudah dipahamkan, tinggal bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya mungkin yang bisa disampaikan, karena tadi Pak Kasih sudah jangan terlalu panjang. Itu saja mungkin Pak Kasih yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafannya. Apapun yang saya sampaikan pada kesempatan ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa memberikan motivasi pada ibu dan bapak untuk menjadi the best teacher next time. Untuk menjadi guru yang terbaik di saya. Untuk tanggapan ibu-ibu narasumber kita luar biasa ya. Ini jadi bahan masukan juga bagi pendidik dan tenaga kependidikan bagaimana cara atau menggunakan strategi, metode termasuk pendekatan, bagaimana menyikapi siswa SD termasuk menyikapi siswa PAUD. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini menarik sekali acara forum konsultasi publik. Tadi ada masukan yang menyampaikan bahwa acara ini senantiasa dilaksanakan secara sinergik ya, terus continue. Amin, amin. Ibu Sekjen, ini ada permintaan menginap terkata. Amin, amin. Nih, termasuk ini tadi dari Pak Tisna, luar biasa memang benar ya, terkait dengan tayangan-tayangan di televisi atau di media-media sosial terkait dengan MPR seakan-akan ada terbatas juga ya. Kemudian reses-reses ini yang dewan masuk ke guru, betul. Kenapa tidak? Kenapa tidak ya? Kenapa tidak memantau lah atau melakukan pendampingan bersama Bapak Ibu guru di masing-masing satuan pendidikan ya. Termasuk memfasilitasi bagaimana kebijakan tadi studi tour atau karya wisata ya, atau edukasi wisata ya. Apa yang menjadi beban orang tua. Mudah-mudahan ini semua yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian bisa jadi bahan masukan, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita semua juga selaku pendidik dan tenaga kependidikan di jenjang SD dan jenjang PAUD tidak hanya sekedar wawasan, tapi dipastikan Bapak Ibu kita dapat mengimplementasikan dalam bentuk perubahan perilaku, terutama anak-anak kita dengan 4 pilar kebangsaan. Penguatan pendidikan karakter sebagaimana tertuang tadi disampaikan, kalau dulu ada P4, kenapa tidak ya? Butir-butir Pancasila, implementasi atau pengambilan sila pertama sampai dengan sila kelima. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf karena kita dibatasi waktu. Selanjutnya untuk termen ketiga akan mulai dibuka, tetapi Bapak Ibu bisa melayangkan atau bisa memasukkan, menuliskan di website distrik selanjutnya. Jelas ya Bapak Ibu untuk termen 3 nih. Karena hari ini kita dibatasi sampai pukul 11, dan untuk termen 3 silakan Bapak Ibu menuliskan masukannya terkait forum konsultasi di website distrik Dinas Kabupaten Garut ya. Insya Allah silakan Ibu sebanyak mungkin masukannya, insya Allah akan kami fasilitasi disampaikan kepada MPR. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati,
Kita selalu pendidik dan tenaga kependidikan dipastikan setelah kita memahami. Selanjutnya bagaimana kita dapat menyampaikan pesan-pesan wawasan MPR kepada anak-anak kita, baik jenjang PAUD SD, selanjutnya dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari anak makna yang terkandung pada produk-produk kelembagaan MPR ini, terutama 4 pilar kebangsaan, dari mulai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, dan NKRI dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja barangkali kesimpulan forum konsultasi publik ini yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal MPR Republik Indonesia. Mudah-mudahan senantiasa kegiatan ini berkesinambungan dan bermanfaat bagi kita semua. Acara kegiatan sesi kedua ini nampaknya sudah selesai dan kita berakhir pukul 11, dan selanjutnya kami serahkan kepada MC-nya semula. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.